langsung saja saya perkenalkan, saya panggilkan Pastor Andreas Dewanata dan Pastor Mario Ong, Cik Mei dan Kak Andre. Kasih tepuk tangan reaction buat mereka berdua. Yeay, welcome. Ini kayak foto keluarga ya, bapak mama anak. Iya, luar biasa sekali. Halo Cik Mei. Halo. Hidupin dulu mic-nya Cik. Ya, maklum teman-teman orang tua, oke. Ya, oke. Halo Cik Mei. Saya tegang. Kenapa tegang Cik? Panas di sini ya. Oke. Boleh kasih greeting dulu nggak buat teman-teman khususnya yang mahasiswa baru? Greeting itu apa rambutnya? Halo, sapa-sapa. Kirain Gitu. rambut yang goyang-goyang gitu loh. Itu greeting. Oh itu greeting. Ya, Halo. oke, lanjut. Anak muda shalom. Yes. Ya, Sudah gitu aja. Kenalin nama saya. Oh kenalkan nama saya. Cici segala bangsa tadi katanya. Nama saya kerennya Maria Ong. Maria nama baptis, Ong nama keluarga. Maria anak raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Oke, kasih tepuk tangan buat Cime. Di samping kiri, Ya, silakan. nama saya Andreas Dewanata. Itu aja. Apalagi gitu. Oh, ya sudah itu aja lah ya. Hobi-hobi. Oh, hobi. Hobi sebenarnya saya olahraga. Lihat body saya kan shape-nya udah kelihatan. Saking sering olahraga, saudara. Ya, banyak hobi tapi tidak bisa kesampaian. Oke, ya itu ya. Oke, nanti teman-teman ini memang absurd, tapi percayalah bertahanlah sampai di akhir. Mereka tidak se-absurd ini. Pasti akan ada banyak berkat-berkat yang bisa kalian dapatkan dari mereka. Oke, kita langsung aja. Kita akan bahas tentang spiritual family. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Yes. Cik Mei boleh pimpin kita dalam Oke, doa? mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ini memang sesi yang terakhir Tuhan. Tapi kami percaya walaupun sampai akhir kami mau setia, kami mau tetap ada di tempat ini untuk diberkati. Dan kami percaya ini bukan sesi yang tidak berguna, tapi ini sesi yang berguna yang akan memberkati kami semua di tempat ini. Juga Tuhan kami akan menerima pengertian yang baru tentang sebuah keluarga. Supaya kami hidup di dalam keluarga rohani. Terima kasih berkati kami semua, hambamu Noel, Kak Andre. Pakai kami jadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Yeay. Oke teman-teman langsung saja. Ini kita nggak akan ada slide karena kita akan talk show. Dan teman-teman mungkin kita harap nanti bisa lebih interaktif ya. Teman-teman kalau mau nanya bisa langsung chat aja. Bisa langsung chat di bawah. Atau kalau mau raise hand juga boleh. Nanti kami pengen lebih berinteraksi sama teman-teman. Pengen mengenal teman-teman. Khususnya yang mahasiswa baru atau yang enggak juga boleh. Biar kita lebih kenal dekat dengan keluarga Influence Generation. Yes. Nah tapi sebelumnya teman-teman kita akan dengarkan dulu nih, kita akan dengarkan dari masing-masing youth pastor IG Jogja. Kak kenapa sih harus berkeluarga rohani, harus masuk keluarga rohani? Keluarga yang jasmani aja udah susah gitu loh. Berkomunitas lagi repot, kenapa sih harus ada keluarga rohani? Siapa mau duluan, Sweet atau gimana? Ya Kak Andre. Oh, saya. Oke, siap. Saya mau menyapa dulu nih teman-teman maba yang sudah keterima di Universitas di Yogyakarta. Tetapi sudah ngebet nih, sudah ngebet mau datang ke Jogja tetapi karena ada pandemi jadi belum bisa ke Jogja. Oke. Adakah teman-teman maba yang sudah keterima kecuali orang anak Jogja ya? Yang anak Jogja nggak usah ya, yang di luar Jogja maksudnya keterima. Maba yang sudah keterima di Universitas di Yogyakarta boleh angkat tangan virtual atau angkat tangan langsung juga boleh. Oh, Rachel tolong itu Putri. yang namanya Yeremia nggak usah angkat tangan ya. Rachel Putri. Rachel Putri, oke. Rachel boleh tahu dari mana asalnya? Buka mic juga apa-apa sih kayaknya. Unmute, bisa? Rachel Putri Maharani. Oke, Ya. dari mana Dek asalnya? Ini dari Jogja kok, Iyalah, masa Pastor. Adek, suaranya Rachel, ada nggak ya? Dari Jogja, Pastor. Jogja. Ya. Coba ngomong lagi. Coba ngomong lagi. Coba. Rachel dari mana? Ini dari Jogja, Pastor. Dari Jogja. Yes. Akhirnya ada orang Jogja juga. Oke, Rachel dari Yogyakarta. Selamat datang. Selamat datang di mana gitu kan? Selamat datang di Yogyakarta. Selamat datang di Yogyakarta. Oke, thank you Rachel. Sampai ketemu nanti ya. Sekarang sama-sama di Jogja.
Ya, kenapa kok penting untuk punya spiritual family gitu ya. Punya keluarga jasmani aja kadang kan kita aduh ketemu adik, ketemu kakak kadang juga ribut gitu ya. Ketemu saudara dan lain sebagainya. Tetapi khusus di Yogyakarta sebenarnya sih nggak cuma di Yogyakarta ya. Kenapa kok penting punya keluarga rohani? Sekali lagi kita tadi Brother Noel udah jelasin kita bukan Rambo. Tahu Rambo? Tahu. Rambutan bojong, bukan? Ya jadi Rambo, kita bukan Rambo yang bisa sendirian ngelawan semuanya, enggak bisa. Kita didesain Tuhan untuk menjadi tubuh Kristus. Kita bukan didesain untuk jadi anggota tubuh yang terpisah dari tubuh sendiri, enggak bisa. Kita jadi anggota tubuh Kristus, jadi satu dengan yang lain kita butuh. Enggak mungkin dong jempol bilang gue gak butuh telunjuk gitu ya. Jempol ini mungkin menyombongkan dirinya kalau ada hal yang bagus aku yang paling dipakai. Sip gitu ya, bagus gitu. Tapi tetap kalau nggak ada telunjuk itu nggak akan sempurna. Karena telunjuk ini berfungsi untuk menyatakan kesalahan banyak orang gitu. Itu kamu salah, ini kerjakan ini gitu ya. Tapi kalau semuanya menonjolkan diri dan menganggap diri lebih penting dari yang lain. Maka kalau misalnya jari kelingking dan jari manis ini mogok kerja. Ketika kita pegang sapu atau kita pegang apa lagi mau ngetik di laptop dan lain sebagainya. Nggak akan bisa maksimal. Tetapi ketika kita sama-sama merendahkan hati gitu ya. Menganggap orang lain juga penting dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Maka kita bisa maksimal. Bahkan dalam hidup kita jadi lebih maksimal. Dan juga di dalam keluarga Kristus itu yang paling ini kalau di firman Tuhan saya lihat di sini. Yang paling sangat-sangat memberkati atau bisa membangun hidup kita. Di sini jadi di dalam Kristus, itu di Filipi 2 ayat 1, jadi dalam Kristus ada nasihat. Kalau kita belum terikat sebagai keluarga kayak orang di jalan gitu, saya nggak mungkin langsung nasihatin anak-anak yang di pinggir jalan, langsung nasihatin ngobrol gini, Dek kenapa nggak sekolah, kamu harus sekolah punya cita-cita dan lain sebagainya. Nggak bisa saya nasihati seperti itu. Dia akan bilang, siapa lu, bapak juga bukan gitu kan. Lalu di sini di dalam Kristus Filipi 2 ayat 1 dikatakan ada nasihat, ada penghiburan kasih. Nggak mungkin saya lihat kemarin kebetulan saya ada di mobil jemput istri saya di kota Klaten gitu ya. Saya lihat ada ibu-ibu entah dia hilang ingatan atau bagaimana dia sambil nangis sambil jalan. Saya bilang ini kenapa ibu-ibu nangis sambil jalan dan nangisnya benar-benar nangis. Istilahnya ini pasti dalam kesusahan. Tapi nggak mungkin juga dong saya beri penghiburan. Ibu kenapa nangis bu gitu ya. Nggak mungkin, kenapa? Saya nggak kenal sama sekali. Saya nggak kenal sama sekali sama ibu itu. Dan nanti jangan-jangan saya juga bisa dicurigai gitu ya. Lalu di sini juga dikatakan ada persekutuan roh, ini penting sekali. Karena hanya di dalam Kristus yang membedakan kita dengan kumpulan lain. Apa bedanya kumpulan family in Christ sama kumpulan istilahnya ojek online di luar sana gitu kan. Bisa sama-sama kumpul. Apa bedanya kumpulan kita dengan family in Christ ini dengan ibu-ibu arisan gitu ya. Nggak ada bedanya sebenarnya, di situ juga ada, bisa juga ada nasihat, di situ juga bisa juga saling menghibur. Tetapi ini yang membedakan, kita ada di dalam roh yang sama yaitu roh Kristus ya. Inilah yang membedakan family in Christ. Lalu di situ juga ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, kasih mesranya jangan di ini ya konotasinya ya. Kasih mesra adalah karena memang Yesus itu kasihnya tuh luar biasa. Ya, dan ada belas kasihan. Dan di dalam keluarga inilah kita bisa ketika kita saling menasihati orang tidak tersinggung. Ketika saya menasihati teman saya Brother Noel di sini karena sudah keluarga ya biasa dan nggak ada hal yang istilahnya kayak aneh atau mungkin nggak terima enggak, tapi sebagai nasihat itu akan diterima dengan baik dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Mungkin sedikit itu dulu. Oke, saya menambahkan, bagus banget. Baru kali ini Anda bagus bro, luar biasa ya. Luar biasa. Kali ini saya baru dapat pujian dari Cik Mil. Baru kali ini. Gak emang keren dia ya. Jadi teman-teman kalau mau lebih sering ketemu dengan kegaringan kami, boleh langsung at IG Jogja ya. Akan nanti kalau di Jogja ketemu kaget teman-teman. Pendeta ternyata kayak gitu juga. Boleh datang juga langsung ke tempat ini kalau sudah offline nanti ya. Nah,
Saya mau menambahkan aja, tadi udah bagus banget Kak Andre, luar biasa. Gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih mesti ada keluarga gitu loh? Kenapa kita mesti lahir dari dalam keluarga? Kenapa nggak dari batu? Kan lebih enak gitu kan. Nggak bayar rumah sakit, nggak apa gitu kan. Tapi kenapa kita mesti ada dalam keluarga? Kalau kita bicara tentang keluarga, saya punya keluarga itu pasti ada orang tua, kakak, adik gitu ya. Dan saya punya kakak yang jengkelin banget gitu ya. Saya nggak punya adik, saya anak paling kecil. Tapi saya punya kakak yang jengkelin banget gitu. Kan lebih enak kalau nggak punya kakak. Lebih enak sendirian gitu ya. Ngatur hidup sendiri dan lain sebagainya. Tapi Tuhan itu kasih kita itu keluarga. Kita semua ada di dalam keluarga. Kenapa? Kalau saya belajar begini. Pertama, di dalam keluarga kita bisa bertumbuh. Gitu. Anak bayi waktu dia lahir dalam keluarga, nah keluarganya itu yang membantu dia untuk bisa bertumbuh, ya, berjalan dan lain sebagainya. Sama dengan keluarga rohani. Kenapa sih kita ini ngotot untuk anak-anak yang ada di Jogja, kita langsung masukkan ke dalam keluarga rohani supaya kita bertumbuh gitu loh. Supaya kita bertumbuh bersama-sama. Ada yang kasih makan, ada yang kasih minum ya. Makanannya bisa jasmani, bisa rohani, tapi nomor satu rohani, firman Tuhan, ada yang membimbing. Sehingga dia bisa belajar untuk berdiri, belajar untuk berjalan, berlari, manjat pohon, manjat pinang, dapat hadiah gitu. Enggak ya. Nah jadi di situ bisa saling bertumbuh. Ya, seperti tadi dikatakan Kak Andre, bisa semakin bertumbuh. Lalu keluarga itu kenapa kita ada dalam keluarga? Menyambung dari apa yang dikatakan Kak Andre tadi, di dalam keluarga itu ada namanya nasihat, ada kasih mesra dan lain sebagainya. Di dalam keluarga kita diajar untuk bisa melihat orang lain itu lebih utama dari diri kita. Kita diajar di dalam keluarga untuk tidak jadi orang yang egosentris ya, mikirin dirinya sendiri gitu. Di dalam keluarga itu tidak ada yang sempurna. Walaupun Rasul Paulus menuliskan, ayah itu seperti ini, ibu itu seperti ini, anak-anak seperti ini. Tapi kalau kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah benar ayah kita itu persis seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Seorang ayah, kepala keluarga, tidak menyakiti anak-anaknya. Padahal kita juga kadang sering disakiti oleh ayah kita gitu ya. Sampai kepahitan, masuk pemulihan, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Wah kayaknya les-lesan pemulihannya. Atau seorang ibu begini. Tapi yang kita hadapi di rumah, yang kita temukan di rumah, ayah kita enggak Superman, ayah kita punya kelemahan. Yang kita lihat di rumah, ibu kita juga bukan ibu Kartini, ibu kita punya kelemahan. Ya, yang kita lihat di rumah kakak adik kita jengkelin juga. Nah, tapi teman-teman, kalau kita ada dalam keluarga jasmani, walaupun kita ketemu orang tua yang enggak sempurna, tapi di situ kita diajar untuk bisa menerima orang tua kita gitu. Untuk bisa melihat orang tua kita memang ada kelemahan, tapi kita harus terima dia karena itu membantu kita untuk kita bertumbuh. Sama dalam keluarga rohani, ya. Ya tadi dikatakan oleh Kak Noel, ada yang pergi karena lulus, ada yang pergi karena sakit hati. Ya. Sakit hatinya sama siapa ya? Pasti dengan keluarga rohaninya, dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Ya sama saya gitu, nggak mungkin kan misalnya orang pergi, aku sakit hati kepada siapa? Kepada orang yang lewat itu, enggak mungkin. Aku terluka, siapa yang melukaimu? Dia yang ada di sana, di mana, enggak tahu, enggak kenal, enggak mungkin yang melukai kita, ya orang-orang dekat kita. Ada yang terluka. Tapi dari keluarga rohani ini, saya terutama, saya belajar untuk menerima Kak Andre dengan kelemahan dan kekurangannya gitu ya. Dia juga menerima saya dengan kekurangan dan Cobalah lihat dirimu dahulu. Tapi Mami, sebelum kau nilai. Jangan di depan anak-anak. Jadi kayak ayo. gini teman-teman. Saya sama Kak Andre ini berbeda karakter. Ya, sangat berbeda karakter. Ya, awal-awal kami digabungkan itu jadi keluarga rohani karena dia punya keluarga sendiri gitu ya. Saya juga punya keluarga sendiri. Keluarga dalam hati. Ya, Kadaha. waktu kami digabungkan itu bumi dan langit. Kak Andre ini dulu mimpin persekutuan doa. Saya lahir rohani, besar rohani itu di gereja. Saya diajarin untuk bareng-bareng. Dia ini
persekutuan, jalan ketua persekutuan. Wah, jalan sendiri. Kadang saya masih di belakang, dia sudah di jauh ke depan gitu ya. Balik lagi saya di situ. Terus habis kalau mentok dia baru balik gitu. Saya jengkel banget waktu itu, jengkel gitu ya. Termasuk dia juga jengkel sama saya. Karena mungkin saya santai, nunggu perintah, nunggu ini. Wes gampang itu kan kita. Jadi kami berbeda karakter. Awal sering berantem gak kita bro? Lumayan. Ya lumayan lah. Cuman bedanya kalau saya berantem sama beliau, saya diem. Saya nggak ngechat dia, saya diem, saya menghindari ketemu dia supaya nggak emosi. Kalau dia beda, kalau dia marah langsung, aku pergi, gitu ya. Emang kita karakter. Gitu. Tapi dari situ saya belajar, terus terang saya belajar gini. Saya kepingin sih waktu itu, Kak Andre itu harus berubah, Kak Andre itu harus berubah, dia harus berubah, dia harus begini, dia harus begitu. Tapi saya tak makin kecewa, ya saya semakin kecewa. Yang saya lakukan, saya terima dia apa adanya gitu ya. Ya kadang kalau dia lari kita tarik aja. Kalau dia miring kita balikin lagi gitu ya. Dan saya percaya Kak Andre juga belajar menerima saya. Dan apa yang terjadi? Saya yang diubahkan. Saya diubahkan. Waktu saya diubahkan, ya lama-lama Kak Andre juga berubah. Sama Kak Andre diubahkan, lama-lama saya juga berubah. Sekarang ya walaupun enggak seia sekata tapi masih seia lah gitu ya. Masih seia gitu kalau misalnya dia. Ci begini, oke. Nah, dia juga, bro, dia datang, saya datang, bro gini, oke gitu ya. Masih seia, seka gitu, belum tak gitu ya. Tapi semua proses, nah di mana itu? Di keluarga. Di keluarga itu kita bisa saling nerima satu dengan yang lain. Belajar untuk menghargai orang lain, belajar menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. Sehingga kita tidak jadi orang yang pokoknya aku nomor satu, aku paling hebat, aku paling keren. Enggak, ya. Kira-kira seperti itu, Noel. Oke, luar biasa sekali Kak Andre dan Cik Mei. Teman-teman kalau notice mungkin di luar sana banyak yang pakai istilah komunitas rohani. Tapi kalau misalnya di IG Jogja yang ditekankan hari ini adalah keluarga rohani. Bahkan dia bukan cuma sekedar komunitas tapi ada hubungannya dengan keluarga kayak gitu. Nah tadi Cik Mei dan Kak Andre udah jelasin banyak. Sekarang saya pengen dengar dari teman-teman nih. Kita agak move dulu topiknya sedikit, tapi nanti kita akan link balik ke topik yang kita bahas sekarang. Sekali lagi kalau tadi kan ada maba di Jogja, ada nggak mahasiswa baru yang sekarang udah masuk kampus tapi belum bisa ke Jogja? Lalu nanti mungkin Januari baru akan ke Jogja yang lagi ikut acara ini. Boleh raise hand? Gak apa-apa teman-teman? Boleh raise hand, maba? Ada siapa itu? Clara Christina? Hai Clara. Oke, kami mau tanya-tanya dulu ya, Hai, biar Clara. teman-teman juga bisa kenal. Kebetulan di sini juga ada kakak-kakak lain yang udah tergabung di dalam komunitas Influence Generation. Tepuk tangan dulu buat Clara Christina. Oke, tolong di unmute. Bisa Clara? Halo? Hai Clara. Halo Kak. Halo? Halo Kak. Yes. Oh iya. Oh oke. lembut Clara nggak kayak saya ya. Oke, Clara ini tadi di workshop kreatif udah cerita tapi ceritain lagi deh buat Kak Andre sama Cik Mei. Jadi saya pura-pura Pura-pura aja. nggak tahu. Soalnya tadi banyak yang cerita juga. Clara asalnya dari mana? Terus nanti di Jogja udah keterima di kampus apa? Boleh tolong kenalin? Saya dari Riau, Provinsi Riau, diterima di Politeknik LPP Yogyakarta. Dari Riau, oke. Wow. Di universitas apa? Politeknik LPP Yogyakarta Kak. Oke, Politeknik LPP Yogyakarta. Jurusannya? Pertanahan. Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan. Oh, oke. Tanah mah. Oke. Clara aku mau tanya, nanti mungkin bisa cerita sama Kak Andre, Cik Mei, terus Kak Andre, Cik Mei akan ceritakan tentang keluarga rohani juga. Apa ketakutan kamu, ini dulu. Kamu ketika ke Jogja nanti akan ngekos atau tinggal sama keluarga? Kos Kak. Oke, berarti sendiri. Udah pernah ngekos belum sebelumnya? Belum. Belum. Oh belum, oke. Sekarang apa hal yang bikin kamu takut ketika nanti kamu akan kuliah, ngadepin kota yang baru, komunitas baru, dan kehidupan yang baru? Hal yang bikin kamu takut kira-kira apa Clara? Yang pertama itu yang saya takut itu Kak, saya nggak bisa menjalin relasi ke teman-teman gitu kan. Kayak ke teman-teman baru tuh, saya itu orangnya susah kayak berkomunikasi sama orang-orang baru. Karena saya emang nggak pernah keluar dari zona nyaman sih sebenarnya. Itu ketakutan saya yang pertama kalau pergi ke Jogja. Oke,
Oke, berarti ketakutan, nanti takut nggak bisa diterima, nggak ada teman kayak gitu kan. Nggak bisa ngembangkan diri, nggak bisa berkomunitas, apalagi semuanya asing dan kota yang belum kita kenal. Mungkin Kak Andre sama Cime bisa jelasin ke Clara sekaligus ke teman-teman mahasiswa baru yang lain. Bagaimana keluarga rohani di kota Jogja itu penting dan bisa membantu Clara dalam menghadapi ketakutannya. Siapa mau duluan? Oke, saya dulu. Oke. Ladies first, ya. Clara sama saya juga perantau. Saya datang ke Jogja tahun 2000, tidak punya keluarga. Family nggak ada satupun keluarga dekat jauh di Jogja nggak ada. Saya sendirian ada di Jogja. Saya juga ngalami ketakutan seperti Clara karena saya dari kampung ya, dari kota kecil namanya Mojokerto. Kalau nggak tahu Mojokerto itu kerajaan Mojopahit di dekat Trowulan itu ya. Makanya wajah saya kan kayak Gajah Mada gitu. Kayak reconya di sana itu ya. Nah, saya datang ke Jogja tahun 2000, saya ketakutan. Waktu saya pertama kali ke Jogja untuk survei, saya benar-benar syok karena apa? Kota ini kota agak besar gitu loh ya, bukan besar kayak Jakarta enggak. Agak besar dan rame. Saya bilang gini, wow beda banget sama kota saya agak ketakutan juga. Tapi saya bersyukur begini, waktu saya tiba di Jogja, saya itu sudah punya teman di Jogja ini. Ya, teman yang baru saya kenal beberapa waktu, namanya Ko Petrus Sutarjo, lalu ada lagi adik kelas saya namanya Endang gitu ya. Nah waktu saya datang mereka sudah langsung gitu, udah bisa ngajak saya makan, saya ini. Tapi terus terang awal-awal saya ngekos, saya itu kurus. Berat badan saya turun. Pertama saya datang ke Jogja itu 98 kilo. Dalam waktu 6 bulan turun 20 sekian kilo. Kenapa? Pertama karena sengsara. Enggak. Pertama karena jalan kaki terus kan. Yang kedua saya itu takut sama orang. Takut sama orang itu gimana? Saya juga takut untuk ngobrol sama orang, ngomong sama orang yang enggak saya kenal. Jadi sepanjang pulang dari kantor saya bilang, saya mau makan di situ. Waktu saya jalan, saya lihat warungnya rame, saya jalan lagi ke sana, sebelah sana. Saya lewat lagi, warungnya rame lagi, saya jalan lagi ke sana. Terus sampai ke kos saya enggak beli makanan. Akhirnya sampai di kos, saya coba masak air panas supaya bisa masak Indomie. Ternyata jeglek lampunya di kos. Ya, akhirnya nggak makan. Itu sering seperti itu. Akhirnya ya kurus itu. Ya, tapi dari 2 orang teman saya waktu datang ke Jogja pertama, ternyata ada orang-orang yang nggak seperti yang kita pikirkan gitu. Ada orang-orang yang ramah kok. Ada orang-orang yang luar biasa, keluarga rohani yang menerima saya gitu. Ya, waktu saya datang tiba-tiba ada satu anak saya nggak kenal sama sekali. Dia bilang gini, "Kok, ini loh Cik Meme." Ya, dia langsung kenalin gitu. Ada lagi yang datang langsung bilang, "Yang baru ya, kenalan ya." Pokoknya ada beberapa orang yang langsung menganggap saya sebagai saudara, keluarga. Nah, itu yang membuat saya berkembang, lama-lama tidak takut siapapun. Ya. Nah, sama sebetulnya Clara ya. Nah itu juga pengalaman banyak anak muda di tempat ini gitu. Banyak anak muda di tempat ini seperti itu, awal-awal datang ke Jogja nggak punya saudara, nggak punya teman. Tapi tenanglah. Kami ada di sini, kami siap menjadi saudaramu. Kami siap menjadi keluarga buat Clara ya. Coba yang dari LPP, teman-teman yang dari LPP boleh sorak-sorai. Dan di sini banyak anak LPP. Jadi Clara di sini tuh udah ada seniormu yang sudah kuliah di LPP. Jadi kamu nggak usah takut. Semuanya nanti kalau ada, ini kan udah masuk kuliah online, kamu boleh tanya-tanya sama kakak-kakaknya. Ini gimana. Oke. Jadi itulah fungsinya keluarga ruang. 1/4 penduduk influence generation anak LPP. Oh iya. Aduh, betul. Itu tidak akurat. Tolong. Betul salah. Ini anak-anak Atma Jaya komplain soalnya di bawah. Oke. Iya. Sama kampus lainnya. Jadi itulah fungsinya keluarga rohani di sini. Kita ada, kita bukan hanya sekedar sebagai wadah untuk kumpul-kumpul komunitas. Kalau ada bapak mama boleh kenalkan sama aku dulu, Clara. Bilang ini ada bapak pendeta di sini. Jadi kalau ke Jogja nggak usah khawatir gitu ya. Termasuk kita bantu cari kos-kosan yang murah, aman dan bersih. Dan kalau Clara belum dapat kos-kosan, gereja kita ada kamarnya. Kamu boleh pakai dulu gitu ya. Rumah saya bisa, tempat tidurnya besar, ber-AC. Ya jadi buat teman-teman yang dari luar kota mau ke Jogja untuk kuliah karena memang mahasiswa baru belum masuk ke Yogyakarta dan takut, nggak usah takut.
Yang pertama, karena Tuhan sudah buka jalan buat kalian kuliah di Jogja, itu Ya, pegang. Yang ya. kedua, Tuhan pasti kirimkan orang-orang yang juga bisa menopang kita semua, menopang satu dengan yang lain untuk kita boleh menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita di Yogyakarta. Jadi nggak usah takut, untuk itulah kita hadir. Kunjungilah website kami. Yes. Oh nggak ada ya? Belum ada. Belum ada, oke. Biaya server website mahal. kan, soalnya. Kunjungilah IG Instagram. kami dan YouTube Instagram. kami. Oke, Dan oke. Clara, tenang Clara. Kamu sudah lihat kan saya itu orang nggak kenal aja saya ajak ngomong. Apalagi kamu, pasti saya ajak ngomong. Dan saya sudah memuridkan banyak orang di sini yang modelnya seperti saya. Ada Kak Ica, ada Gladys, dan banyak lagi ya gle-gle yang lain. Tenang aja. Kamu diam nanti pasti ada yang nyampiri dan ngajak ngobrol. Kamu Oke. tidur aja ada yang ngajak ngobrol nanti. Wow, luar biasa. Serem dong. Oke. Ini Clara mungkin ngerasa kok agak serem berdua ini. Bercanda kayak gitu. Teman-teman mungkin ngerasa juga kenapa sih ada orang-orang yang mau ngerepotin dirinya sendiri gitu ya. Kenapa ada orang yang aduh urusan diri sendiri aja udah susah kok sekarang aku mau dibantuin dan ini segala macam. Karena teman-teman kami percaya waktu teman-teman itu ke Jogja, itu Tuhan percayakan satu visi buat Iya. teman-teman. Dan kami di Influence Generation rindu supaya lebih banyak anak-anak muda yang tahu panggilannya di Jogja. Mereka semakin mempertajam itu. Dan kami sadar mereka nggak bisa sendiri. Kak Andre dan Cik Mei, mereka orang yang dulu menangkap saya juga. Saya jadi punya keluarga rohani. Papa saya sekarang tiap hari ngirimin good morning ke Kak Andre dan ke Cik Mei juga. Dan apa-apa hal-hal yang Cik Mei diajak foto sama diajak Mama. foto sama mama. Dan apa ya, waktu saya pertama kali di sini mereka sangat welcome. Saya sebenarnya heran banget. Ini kenapa ada orang-orang yang saya tahu masalah hidup saya udah berat. Mereka juga punya masalah hidup yang berat. Waktu itu Kak Andre WL, Kak Andre cerita tentang perjuangan anaknya pada waktu itu ya Kak. Tahun 2015 Kak Andre cerita tentang ada masalah dan segala macam. Dia masih bergumul tapi dia masih mau buat datang ke kami dan dia bilang, kamu gimana? Kabarmu gimana? Kamu kuliah di mana? Kalau ada apa-apa bilang sama aku. Nah, buset Kak Andre punya masalah berat kok masih ada hati ya buat itu. Kenapa teman-teman? Karena kami tahu Kristus ajarkan kita buat gak hidup buat diri kita sendiri. Dan teman-teman punya potensi yang besar, kemarin udah ada banyak materi. Jadi kalau teman-teman gabung di komunitas rohani yang tepat, biarlah kita sama-sama saling belajar untuk saling membangun satu sama lain. Dan tenang aja teman-teman pasti akan bisa bertumbuh Yes. dan akan bisa lakukan tujuan hidup visi teman-teman. Yes, Yaitu untuk amin. memuliakan Tuhan. Itulah Amin. kenapa kita buat temanya future. Future. Supaya teman-teman nggak usah takut karena Tuhan kita itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Alfa Betul. Omega bukan Alfa Omega. Yes. Om. Alfa Omega. Ya, Iya. jadi Iya. Cime ini dulu teologi kelas bahasa Ibrani sama Yunaninya terbaik teman-teman. Jadi dia sedikit breaking. Terbaik menurut saya. Oke Yes. lanjut. Teman-teman aku mau nanya dong yang bakal ke kampus Jogja. Teman-teman yang mungkin bukan mahasiswa baru Jogja atau tempat lain gak apa-apa. Kami akan sharing sedikit culture di Jogja yang mungkin bisa memberkati tempat daerah teman-teman juga. Tapi buat yang di Jogja aku mau tanya, ada yang dari kampus Universitas Sanata Dharma nggak selain LPP? Ada kampus yang lain? Sanata Dharma teman-teman? Bisa kasih reaction? Nggak ada. Oke, kita sebut aja Oh, ada, satu-satu. ada. Oke, ada satu. Enak kebayu. Atma Jaya, Yogyakarta. Atma Jaya Jogja. Oh ini Rachel ya? Banyak. Enggak. Nggak ada, apalagi Universitas Gajah Mada. UGM. UGM, ISI. Oh, ada Mercu Buana. UKDW, Kristen Duta Wacana. UPN. UPN. Atau kampus-kampus lain yang belum disebut. UAD. UAD, UMY. Rachel dari mana Rachel? UTY. UTY, Universitas Tuhan Yesus. Sebentar. Mana sih? Tadi dia geleng-geleng terus. UTY ada UTY. Rachel tadi dari mana? Amta. Dari mana? Amta, ya. Akademi Yes. Pariwisata. Yogyakarta. Akademi Pariwisata, UST, UTY dan teman-teman dari manapun kamu teman-teman walaupun belum disebut, tenang aja. Kami anak-anak yang di sini 4 tahun yang lalu adalah teman-teman juga, maba juga baru datang dan sekarang mereka banyak dari masing-masing kampus. Dan nanti kakak-kakaknya yang panitia juga kalau misalnya mau tanya-tanya tentang kampusnya gimana, info-info apa, we are glad to help Yes. gitu ya. Kami akan misalnya tanya Yes. Cime ke Andre, Kak di Atma gini, Spama itu apa, urusan ini apa. Nanti Kak Andre akan kasih, ini ada kakak tingkatmu di Atma Jaya. Ya. Di UGM juga saya bisa kasih beberapa info karena saya alumni UGM, dari kampus-kampus lain juga ada. Yang sekolah Seperti teologi itu ya, saya teman-teman. bisa Ya, kasih. sekolah teologi ya bisa ke Cime juga. Oke, nah sekarang saya akan gantian
mungkin teman-teman supaya bisa lebih tahu lagi tentang keluarga rohani, saya akan undang salah satu anak Youth Influence Generation. Dulu dia maba, masih culun-culun juga, dan hari ini dia kemarin dapat panggilan untuk kerja di Jakarta, baru lulus dari UTY. Cik Mei dan Kak Andre tolong interogasi dia biar dia bisa cerita pengalamannya. Saya akan keluar, teman-teman silakan dengar kesaksiannya dan kita akan belajar keluarga rohani itu sebenarnya seperti apa dan kenapa itu sangat penting. Please welcome, saya undang teman saya, dia juga worship leader, dia gembala Komsel, dia juga dikejar-kejar oleh banyak-banyak kaum hawa seperti itu ya. Ini opa-opa, ini Karena opa-opa. banyak. Dikejar suruh bayar utang maksudnya. Enggak, bercanda Nathan. Oke, please welcome teman saya Andrew Nathan dari Influence Generation. Kasih tepuk tangan dong. Nathan, yeay. Halo, Jangan, thank you. jangan terperdaya dengan wajahnya dikira dari Korea ya. Ini from Nias. Hareva, Opa Hareva. Shalom Nathan. Shalom Kak. Oke, silakan perkenalkan dulu Nathan. Ya, shalom semuanya. Perkenalkan, namaku Andrew Jonathan Soci Hareva. Biasa dipanggil Nathan kalau di sini. Asalku dari Nias. Dulu aku kuliah di UTY, Universitas Tuhan Yesus. Universitas Teknologi Yogyakarta. Dan tahun ini sudah lulus dan sekarang mau meninggalkan IG Jogja. Gitu. Meninggalkan kotanya, IG-nya. Oh, IG-nya enggak. IG-nya tetap meninggalkan walaupun kota. dia di Jakarta tetap ada IG 2 di Jakarta. Ya gitu. Jadi saya dulu pelayanan di sini juga, beribadah, mempunyai keluarga rohani di sini, Influence Generation Jogja. Saya dulu pelayanan di Departemen Musik sebagai singer awalnya. Kemudian mulai diangkat jadi worship leader, kemudian melayani juga sebagai gembala komunitas sel di Favor of God, ya. Ya. Nama komselnya. Komsel saya. Dan saya diminta sekarang ya sedikit memberi kesaksian tentang keluarga rohani, bagaimana saya ditangkap, ya, benar-benar ditangkap. Istilahnya pas nyampe Jogja, ya. Pas nyampe Jogja langsung ditangkap untuk masuk keluarga rohani. Perubahan apa yang saya alami, apa yang saya terima, yang membuat saya berubah, yang membuat saya menjadi lebih baik. Dan itu semua karena keluarga rohani ini, gitu. Tanya, Banyak yang banget. pertama kali ajak kamu ke Influence Generation siapa? Oke. Yang pertama kali ngajak saya ke Influence Generation adalah kakak kelas saya dulu, alumni dari sekolah saya. Namanya Kak Ordeli dan Kak Itema, gitu. Kak Ordeli ada di sini. Ya, Kak Ordeli dan Kak Itema. Jadi ceritanya saya awalnya tidak ingin kuliah di Jogja. Tidak pernah kepikiran kuliah di Jogja. Dan waktu itu tahun 2015 saya mendaftar kemana-mana. Ikut SNM, ikut SBM, nggak lewat semua, kemudian ikut mandiri juga, dan mandirinya saya ikut di Jogja. Tapi waktu itu ada masalah dengan keluarga saya gitu, karena saya nggak pengen di Jogja, gitu. Jadi saya pengennya di kota-kota lain gitu loh. Saya nggak kepikiran di Jogja, dan itu akhirnya membuat masalah. Saya sempat berantem dengan papa saya sampai kepahitan karena dipaksa untuk ke Jogja gitu loh. Dan karena itu akhirnya saya seleksi mandiri di Jogja itu ya udah begitu aja gitu loh. Nggak serius untuk bisa lewat. Yang penting saya mikirnya udahlah, saya nanti tes doang terus balik, udah nyari di kota lain aja. Yang penting udah nurutin keluarga dulu gitu. Tapi ternyata di Jogja ketemu sama kakak-kakak kelas saya yang kuliah di UTY juga ya di Jogja, dan akhirnya karena kota istimewa ini membuat nyaman gitu. Akhirnya memutuskan udahlah, oke deh, saya kuliah di sini saja gitu loh. Dan tapi saya nggak serius dengan pendidikan saya awalnya. Saya nggak berpikir untuk kuliah yang benar-benar kuliah gitu loh, benar-benar belajar. Karena saya bilang tadi kan saya ke Jogja itu terpaksa,
dan awalnya sudah kepahitan, saya ingin membalas keluarga saya gitu loh. Saya nggak pengen sampai lulus gitu. Jadi awal saya bergabung dengan komunitas saya, keluarga rohani saya, itu hari Rabu malamnya itu saya sudah janjian sama teman-teman kuliah yang baru kenal gitu kan. Dari ada yang dari Jogja, ada dari kota-kota lain gitu juga, sama-sama merantau, dan kita janjian, ayo nongkrong gitu. Dan saya sudah siap berangkat untuk merasakan dunia malamnya Jogja gitu. Tapi dijemput di kosan, bener dijemput sama Kak Ordeli sama Kak Itema waktu itu. Dijemput dari kosan, nggak pakai tanya apa-apa, langsung diajak. Langsung diangkat gitu. Iya, itu makanya saya bilang tadi, saya benar-benar ditangkap gitu. Benar-benar ditangkap sama keluarga rohani saya. Ditangkap ya untuk tidak sampai terjerumus lah ya. Tidak sampai terjerumus. Jadi saya dijemput, diajak, ayo kita kumpul-kumpul aja gitu loh. Awalnya bilang kumpul-kumpul aja, ternyata malam itu juga adalah hari fresh istilahnya, happy fresh kalau di sini. Komsel gitu. Jadi akhirnya di sana awalnya sedikit minder, jelas ya. Biasanya orang-orang yang takut bergabung dengan keluarga rohani itu karena pas awal gabung terus dengar kesaksian kakak-kakaknya yang udah kuliah duluan, udah di Jogja, itu ngerasa kayak aku berdosa sendiri kayaknya di sini ya. Aku berdosa sendiri kayaknya di sini. Bukan, kamu satu-satunya orang tidak munafik. Ya kan. Ya kurang lebih begitu. Jadi awalnya saya juga begitu. Aduh, ini kayaknya mereka ini udah kudus-kudus banget hidupnya gitu loh. Mereka cerita tentang pekerjaannya Tuhan dalam kehidupan mereka, berkat yang sudah mereka terima, apa perubahan mereka. Dan waktu itu kita awalnya masih satu komsel, namanya Favor of God gitu. Dan masih ada orang-orang lama lah ya, orang-orang lama, ada Bang Tulus, Bang Daniel, Kak Rini dan lain sebagainya. Mereka-mereka ini yang menjadi gembala saya waktu itu, menjadi kakak rohani saya ya. Kalau di sini kan ini orang tua rohani saya di sini gitu. Kalau di komsel nenek rohani. Nenek rohani. Kalau di keluarga komsel mereka adalah kakak-kakak rohani saya yang juga membantu saya untuk pulih gitu loh. Karena awalnya saya minder, awalnya ya saya ngerasa nggak pantas berada di situ, tapi mereka tetap ngejar saya gitu loh. Ngejar bukan kayak ngejar ini ya yang bikin ilfil gitu, enggak. Tapi lebih ke membuat kita memperjuangkan kita lagi. Nah, lebih dari memperjuangkan gebetan mereka itu dulu. Jadi seperti mereka pun nggak punya gebetan. Iya, waktu itu nggak punya. Sampai sekarang. Jadi waktu itu mereka seperti memperjuangkan saya dan teman-teman yang lain juga untuk kita sama-sama bisa belajar mengenal Tuhan dan benar-benar kayak bisa terselamatkan gitu loh. Nggak terjerumus dengan pergaulan di Jogja. Karena di Jogja itu kamu bisa aja menjadi buruk-buruk banget. Ya bisa kalau mau memilih baik ya juga baik banget gitu loh. Jadi jangan sampai kita memilih komunitas yang salah. Jangan sekedar kita kuliah pulang, atau kita udah mungkin punya teman-teman yang lain juga, tapi yang sekedar buat teman nongkrong, buat teman minum-minum dan lain sebagainya. Enggak gitu loh. Kalau kita merantau, kalau kita tidak punya keluarga yang dekat di kota tempat kita kuliah ini, kita harus punya komunitas yang benar-benar memberi value yang baik. Nggak sekedar cuman jadi teman cerita, teman curhat, nggak jadi sekedar juga tempat minjem duit, minjem duit atau apapun gitu. Tapi benar-benar menjaga kita gitu loh, menjaga kita, membantu kita dan benar-benar menerima kita apa adanya gitu loh, dan membantu kita juga menjadi pribadi yang lebih baik. Mau tanya nih,
perubahan yang kerasa banget di dalam kehidupanmu dari awal sampai ini nih udah mau kerja meninggalkan Yogyakarta. Perubahan apa yang kerasa banget dalam hidupmu? Nomor satu dia itu keras dulu bro. Oh gitu. Oke. Sekarang lembut banget. Kadang-kadang. Yang paling kerasa mungkin kalau dulu malu-malu. Dulu saya takut ngomong sama beliau berdua ini. Ya, menakutkan dulu saya. Saya dulu kalau ke gereja cuman gabung sama kakak-kakak kelas saya, cuman gabung sama komsel saya. Terus kalau Kak Andre ngomong, Pasti cuman kamu jawab takut sekedarnya. kan? Kamu takut saya punya indera keenam yang bisa tahu dosamu. Iya, sama Cime juga. Kalau ditanya, Nathan dari mana? Dari kosan Cime. Saya suka nyapa dia teman-teman karena dia ganteng. Kemudian juga saya memang orang yang keras ya. Memang rata-rata orang-orang dari Sumatera ini orangnya keras-keras tapi keras-keras, hatinya keras tapi wataknya biasanya bisa lembut gitu loh. Yes. Di luar kelihatan keras tapi hatinya Hello Kitty biasanya. Oke. Nah, itu yang perubahan yang paling ini sih. Jadi yang awalnya benar-benar keras kepala, pengennya ya hidupku gitu loh. Bukan nggak usah atur-atur hidupku. Aku pengen jalan ini, ya ini yang aku mau gitu. Itu yang paling Luar keras. biasa. Yes. Tapi ada proses yang luar biasa yang saya lihat di Nathan itu keterbukaan. Karena waktu itu dia sempat jadian sama... Ya, jadi dia sempat jadian sama anak influence generation juga. Ya. Tapi yang saya salut adalah dia mau terbuka. Kak, aku lagi dekat sama dia. Wah, saya langsung bilang, sikat gitu ya. Artinya saya setuju asal tetap ada dalam mentoring gitu loh. Jadi inilah keluarga. Waktu gak jadian juga ngomong kan? Iya, terbuka banget. Pelan-pelan. bahkan setelah mungkin kandas gitu ya. Kandas kisah cintanya. Itu juga terbuka gitu ya. Jadi inilah yang namanya keluarga, gak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Dan itu yang saya melihat bahwa ada keterbukaan di antara kita sebagai keluarga rohani, khususnya juga Nathan. Dan di situ saya sangat, kalau menurut saya itu berharga banget. Keterbukaan itu artinya trust bahwa Nathan itu percaya sama Cime dan juga saya. Dan itu yang membuat kami jadi, kalau saya pribadi dipercaya seperti itu kayak rasa, ternyata aku dipercaya gitu ya. Itu luar biasa dan inilah yang kita bangun, saling mempercayai ini sebetulnya satu dengan yang lain. Culture yang kita bangun di Influence Generation. Bahwa kita itu keluarga. Ya, culture yang kita bangun, kita itu keluarga. Saya juga ada kesalahan, Kak Andre ada kelemahan. Kita semua sama, kita saling bergandengan tangan. Kita memberi nilai satu dengan yang lain. Hidup saya memberi nilai untuk anak-anak, anak-anak memberi nilai untuk hidup saya. Dan di sini kita juga belajar kalau keluarga itu kita belajar untuk terbuka. Ya, saya dan Kak Andre tidak memposisikan diri sebagai polisi yang ngemprit-nyemprit, prit, prat, gitu ya. Tapi kami memposisikan diri termasuk ketua-ketua komsel, kalau di sini namanya gembala. Ya paling kalau saya stalking lah ya, lihat. Gembala-gembala di sini, gembala-gembala komsel mereka juga menempatkan diri sebagai keluarga. Jadi mereka bukan polisi, tapi kita saling terbuka. Supaya apa? Supaya mereka berani terbuka. Kami juga terbuka, ada kelemahan apapun kami juga belajar terbuka sama mereka, mereka terbuka kepada kami. Ini culture yang kita bangun. Iya betul. Yes. Dan kalau di keluarga rohani yang saya rasain, bosan sudah biasa, jenuh pasti, capek silahkan. Apalagi itu. Tapi kita nggak akan pernah keluarga itu nggak pernah akan meninggalkan kita dan kita juga nggak akan pernah diusir dari keluarga gitu loh. Yes. Seburuk-buruknya kita, seberdosa-berdosanya kita, semungkin kita nggak rasa nggak layak, keluarga rohani itu yang akan selalu menerima kita gitu loh. Ini luar biasa. Jadi kalau kamu belum punya keluarga rohani, belum gabung di Komsel Fresh, cobain. Rasanya mantap. Seperti jadi Iron Man. Apalagi sekarang bisa
online ya. Jadi boleh kalau teman-teman, oh, tapi saya bukan orang Jogja, saya ada di Lampion atau saya ada di Papua, ada di RRC atau di mana. No problem, guys. You can follow. You can You can join us. You can join with us because we are family, you know. Oh, Peace. Yes. I love you. biasa. Yes. Iya, dan tapi ini kenangan yang luar biasa buat saya secara pribadi dengan Nathan di sini, dan kita nanti malam dia akan berangkat ke Jakarta. Oh Jadi no, ya nggak apa-apa. jadi kita bukan kehilangan dia, tetapi kita lagi ngutus dia untuk jadi berkat dimanapun nanti dia akan amin. berada. Amin. Jadi teman-teman, ada kesempatan buat kita akan berdoa buat Nathan, Cime. From Jogja to everywhere. Yes. Ya, Ya. jadi inilah Yogyakarta Influence Generation. Kita ada bersama-sama mungkin 3,5 tahun atau 4 tahun bersama-sama kalian, dan teman-teman mungkin setelah itu lulus pergi kemana, tapi satu hal yang kami mau pastikan bahwa teman-teman mendapatkan visi daripada Tuhan sebelum meninggalkan Yogyakarta. Oke, siap. Ya, silakan Kak Andre. Kita akan berdoa, teman-teman yang ada di Zoom juga boleh sama-sama mengarahkan tangan, kita berdoa buat Nathan bahwa apa yang sudah Tuhan tetapkan, kami saat ini berdoa apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan Nathan semuanya dalam rencana Tuhan. Kalau dari awal dia ada cerita bahwa dia sebenarnya tidak mau kuliah di Jogja, bahkan mengakibatkan dia juga sempat berselisih paham, berantem dengan ayahnya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, cara Tuhan yang ajaib itu, yang luar biasa itu dapat dimengerti dan ditangkap oleh setiap kami melihat dari kehidupan Nathan Tuhan. Kalau dia saat ini sebentar lagi nanti malam dia akan berangkat ke Jakarta, kami percaya dia berangkat dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan, kami percaya Bapak, ketika dia ada di tempat di mana Engkau tempatkan, nantinya dia boleh menjadi berkat. Amin. Dia boleh menjadi saksimu Bapak. Dia boleh menceritakan kebaikan-kebaikanmu. Dan Engkau yang memberikan kekuatan untuk Nathan boleh terus berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat teman-teman yang akan ke Yogyakarta. Mereka juga boleh datang dengan keyakinan teguh, percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dengan luar biasa. Terima kasih. Kami ucap syukur buat saudara kami Nathan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Thank you, Oke, Kak. sukses Nathan buat pekerjaannya Ci. nanti di Jakarta. Amin. Sukses terus. Ya. Oke. Ya, kita akan ganti Nathan dengan Immanuel Silalahi. Yes. Benyamin Immanuel Silalahi, selamat Yeay. datang pembicara kita yang ketiga. Saya sedih juga Nathan pergi karena saya pusing, WL saya berkurang 1 kayak gitu. Iya. Enggak, sebenarnya bukan karena job test, tapi historinya juga banyak. Kami satu angkatan bareng-bareng dan ngelihat Nathan. Dulu kita masih cupu-cupu ya bro ya, di depan Lipo, di depan gereja nunggu kapan ibadah mulai. Dan sekarang dia udah jadi leader, udah dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan saya Tadi percaya, ngomong histori ya? dan saya percaya banyak dari teman-teman yang juga pasti akan dipakai History. Tuhan secara luar Aku biasa. mau ngomong histori. Oke, histori gimana Ci? Nah, Waktunya mepet. Ada nggak cerita seputar Komsel yang sangat berkesan buat Noel, Kak Andre? Komsel. Komsel. Ada satu peristiwa yang berkesan banget gitu loh. Ini tiba-tiba muncul, saya lagi pinter hari ini gitu. Komsel yang soal saya itu apa ya? Kami tuh ngalamin hal-hal yang ya menurut saya aneh. Anehnya itu dalam artian bagi orang luar lihatnya aneh kayak tadi. Kita udah punya masalah masing-masing, tapi seakan-akan kayak kita mau nambah masalah dengan ngurusin orang lain kayak gitu. Tapi sebenarnya kita sadar kalau untuk itulah kita diciptakan, untuk tidak hidup dengan diri sendiri. Kalau tadi Nathan yang enak-enak, saya akan kasih tahu yang aneh-aneh kayak gitu. Saya ngalamin selama 4 tahun, setiap tahun tuh minimal ada satu yang usus buntu, sakit, dia harus nunggu sampai buang air, buang gas dulu baru dia bisa lega, terus dia tiba-tiba jatuh, itu ada yang kayak gitu. Yang kedua juga ada yang lagi mandi, tiba-tiba laptopnya di depan yang ada file skripsinya, tinggal dipresentasikan beberapa bulan, hilang. Pas lagi mandi dia dimalingin. Yang ketiga ada juga di Komsel saya yang dia sebelum berangkat ke satu tempat pelayanan dia tidak tidur. Tiba-tiba motor temannya yang dia pinjam yang juga teman Komselnya hilang tiba-tiba. Kami mengalami hal-hal yang kayak gitu teman-teman, dan mereka itu sendiri di Jogja.
ada yang kehilangan itu di kos, ada yang tiba-tiba sakit, ada yang tiba-tiba baru balik pelayanan. Waktu itu acara Natal ada pembicara dari Semarang. Saya baru mau jamu terus tiba-tiba ditelepon, si ini masuk rumah sakit. Sorry ya, terus tak titipin sama teman-teman yang lain pembicaranya. Langsung kita berangkat ke satu rumah sakit. Dan saya juga pernah tiba-tiba saya langsung ngedrop kayak gitu. Motor saya tinggal aja di pinggir masuk rumah sakit. Dan saya sadar waktu itu saya mikir, repot ya keluarga rohani. Tapi akan jauh lebih repot kalau saya nggak punya mereka. Betul. Yes. Nggak akan ada yang antar saya ke rumah sakit dan Ada pengalaman-pengalaman semua kayak gitu. Histori yang saya ingat sampai sekarang tuh ya. Banyak sih sebetulnya kan. Tahu lah saya udah dengkot di sini kan. Jadi tahu semua. Tapi ada satu hal dulu Kak Ica tahu mungkin. Ada teman kita sakit kanker teman-teman. Ya. Sakit kanker dan stadiumnya 4. Rumah sakit di Indonesia angkat tangan. Ini bukan keluarga yang kaya. Dia anak seorang janda di kampung gitu ya. Saya nggak sebutkan namanya karena dia nggak ada juga di sini. Tak sebut itu juga kalian nggak kenal gitu kan. Nah dan keputusan terakhir itu harus dibawa ke Singapura gitu. Kebetulan ada kakak rohani yang pelayanan di Singapura juga. Pindah ke Singapura dan pelayanan di sana. Kami semua ambil keputusan ini harus dibawa ke Singapura. Walaupun sebetulnya 20% harapannya. Ya karena di Indonesia udah angkat tangan semua. Karena udah menyebar ke mana-mana gitu. Akhirnya dia nggak ada uang. Ya, kami berangkatkan dia ke Singapura. Sampai di Singapura rumah sakit terbesar di Singapura nolak karena ini sudah enggak bisa, enggak ada harapan. Tapi ada sebuah klinik kanker yang khusus kanker yang mau nerima gitu. Tapi biayanya cukup besar teman-teman. Bagi kami itu nggak mungkin gitu. Tapi karena kami tahu ini keluarga kami gitu ya. Kami nggak angkat tangan. Kita galang dana. Gimana caranya kita galang dana. Dan puji Tuhan. Walaupun bukan uang kami semua. Ada banyak orang yang kami bagi cerita ini. Kami bagi terus sama keluarga rohani. Akhirnya anak ini bisa dioperasi. Dan hari ini dia sembuh, sudah menikah, puji Tuhan. Ini sudah berapa puluh tahun sudah ya, dia diberi kehidupan oleh Tuhan. Nah dari peristiwa itu tuh peristiwa besar pertama yang saya hadapi itu waktu saya ada di Influence Generation. Tapi setelah itu ada banyak hal saya ringan karena apa saya tahu ada keluarga rohani yang siap akan membantu kita semua. Saya juga ada nih. Karena ada banyak anak-anak yang di Yogyakarta, ini yang tadi Noel saksikan, kalau sakit nggak ada keluarga yang terdekat, yang paling dekat ya keluarga rohani. Siapa coba yang ujung? Sampai ngurusin BPJS. Minus, ngambil pakaian dalam, ke kos. Jadi semuanya itu kita akan dibangun ketika ada keluarga rohani. Dan ini salah satu yang membekas dan bukan membekas yang jelek ya, tapi yang sangat saya rasakan adalah keluarga rohani itu memberi tempat atau ruang kesalahan. Buat saya secara pribadi, saya banyak melakukan kesalahan. Tetapi keluarga rohani selalu menerima saya. Bahkan memberi ruang buat saya melakukan kesalahan. Dan tidak hanya itu juga, mereka juga memberi ruang buat saya untuk memperbaiki itu semua. Enggak apa-apa bro, sama-sama saya juga banyak salah. Luar biasa. Begitu? Ya, Brother Noel. Luar biasa. Jadi itu ya teman-teman, selain ya memang ketika kita ada keluarga rohani kita sadar. Banyak yang bisa memberkati kita, banyak orang yang peduli sama kita. Tapi di satu sisi kita sadar kalau kita juga diciptakan Tuhan untuk peduli sama orang. Yes. Itu dua-duanya berkat. Berkat kalau kita diperhatikan dan berkat kalau kita bisa jadi berkat buat orang lain teman-teman. Disitulah keluarga rohani kita bisa praktekkan itu tadi. Yes. Dan saya menarik yang tadi Nathan tuh bilang loh, saya merasa ada salah satu anak komsel saya yang dia sudah beberapa lama jauh dari gereja. Dia tidak ke gereja lagi dan dia bahkan sempat mengaku kalau dia sempat jauh lah kayak gitu. Dan satu quote yang menarik pada waktu itu dia bilang, kalau nggak salah tuh kata-katanya kayak gini. Keluarga rohani itu waktu kamu pergi, kamu balik, kamu lihat kursi kamu masih di situ. Wow. Kursi kamu masih ada di situ. Kosong lagi ya. Kursi Berarti kamu masih nggak ada dibuang, ruang buat kamu dia. datang, kamu masih sama dan di situ dia bisa betul-betul dipulihkan teman-teman. Karena kita sadar kita nggak bisa seorang diri. Wow luar biasa, kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu teman-teman. Wow. Oke teman-teman mungkin kalau yang buat bakal ke Jogja teman-teman kami himbau untuk ikut dalam keluarga rohani. Ini head start banget ya. Karena kalau saya waktu itu datang ke Jogja, saya nyari-nyari gereja di mana, saya belum kenal sama sekali. Tapi karena corona, ini namanya apa ya?
when life give you lemons, make lemonade kayak gitu. Oh, sedap. Kalian Wah, sebelum itu saya nyampe ke nggak Jogja, ngerti itu itu ya. bahasa Batak ya, itu bahasa Batak. Kalian sebelum nyampe ke Jogja, kalian sudah bisa diperhubungkan secara virtual dengan orang-orang yang ada di Jogja yang akan bisa care sama kalian. Dari IG Jogja kami berkomitmen memang untuk membuat orang banyak tergabung dalam keluarga rohani gitu ya Kak. Tapi takut nanti mereka kecewa, saya mau kasih tahu dari depan dulu bahwa Influence Generation ini komunitasnya sebenarnya nggak halal karena semua pencinta babi. Jadi teman-teman tolong, Maksudnya gimana? ini nggak halal ya, karena semuanya disatukan, salah satu yang menyatukan adalah makanan. Iya. Komunitas ini, yaitu masakan Cime babi kecap. Oke, Yes. oke. Hari Minggu. Saya pikir tadi mau ngasih poin yang serius, tapi bisa dijadiin poin terus. Tapi benar, jangan walaupun teman-teman lihat kami tidak sempurna ya. Nah, Jangan itu terus maksudnya. punya pemikiran nanti kok di Influence Generation itu sempurna. Enggak, justru kalau teman-teman lihatnya dari luar kami tampak sempurna. Begitu masuk Sempurna. lihat kebobrokannya. Tapi ingat, Ingat. kita adalah keluarga. We are family. Ya. 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 Kalau namanya keluarga itu saling menerima, saling Yes. menguatkan, saling menasihati. Yang bobrok dinasihati. Betul, Kok sama-sama bobroknya bertumbuh. Ya. Aku mau nunjuk sana gak enak kan? Ya, itu ya apa, gereja itu sekumpulan orang-orang berdosa tapi yang ditebus dan sama-sama mau membangun kayak gitu. Dasarnya salib Kristus. Tapi Yes. tadi Orang-orang bagus terus loh Noel diubahkan. bilang itu. Di saat masalah kita itu sendiri banyak, kita mikirin orang lain gitu. Bukankah Kristus juga seperti itu? Noel? Ya, Haleluya. Haleluya. Dia mikirin kita. yes. Kita juga harus mikirin orang lain. Haleluya. Betul teman-teman. Oke, nah sekarang sebelum kita akan tutup teman-teman, udah panjang banget. Mungkin Cime sama Kak Andre bisa jelasin kalau di Youth Influence Generation ada beberapa program-program juga. Iya. Nah ini MMBJ teman-teman, MMBJ itu menjangkau mahasiswa baru Yogyakarta. Hari ini karena corona jujur kita belum pernah ngadain yang sebesar ini. Tapi karena pandemi gak perlu flight, gak perlu Jadi nyediain besar. tempat. Bisa jadi conference, pembicaranya banyak, bisa bikin workshop. Iya. Dan teman-teman bisa terjangkau dari Sabang sampai Merauke. Kalau tahun lalu biasanya ngapain aja MMBJ Kak? Iya kita KKR di sini. makrab. Iya welcome party. Pembicara satu, usaha dananya. Ya itu gak usah diceritain, oke. Tidak bisa tidur sampai kurus kering sakit gitu ya. Ya. Ya oke, tapi anyway teman-teman ini satu pengalaman yang baru kita juga untuk mengadakan conference ini. Tapi di depan nanti ketika sudah offline biasanya ada program-program apa Kak Andre? Yes, untuk buat mahasiswa baru pertama kita memang ada biasanya ada makrab ya, tapi karena pandemi makrabnya kita Makrab tunda. virtual. Nanti kalau teman-teman datang ke Yogyakarta kita akan mulai. Lalu kita ada namanya RFC yaitu Restoration Fresh Camp. Di sinilah kita ya istilahnya retret pemulihan lah ya, dipulihkan hati Bapak dan lain Encounter. sebagainya. Lalu kedua setelah itu kita ada namanya Youth Camp. Youth Camp. Di Youth Camp ini kita di training bagaimana menjadi pelayan-pelayan Tuhan gitu. Dan diajari berkemah di alam. Itu seru teman-teman, jadi kita Seru nyantai-nyantai, banget. kita nyanyi-nyanyi, kita bakar-bakar, slow Yes. banget waktu Enak youth camp. Dan sangat banyak diberkati. nilai yang dibagikan di Dan sana. kalian bisa merasakan masakan Cik Meme, masakan Maria Ong gitu ya. Oke. Ya oke, selain itu ada apa lagi? Youth Camp, RFC, yang selalu dilakukan setiap minggu. Yang setiap minggu adalah ibadah. Iya, ibadah. Hari Minggu, setiap minggu ada 2 kali ibadah. Jam 12. jam 1. Ini yang offline. Ya, Oh, yang jam offline. 12 siang. Ya, kalau sekarang yang offline itu jam 1 siang dan jam 6 sore setiap minggu. Lalu juga ada dari hari Senin sampai Seninnya lagi itu ada namanya Fresh Family Restoration in Home. Kenapa kok dari Senin ke Senin lagi? Karena Kehidupannya. beda-beda hari-harinya. Ya, harinya beda-beda. Namanya adalah Happy Fresh. Ada berapa komsel kita Cime yang bisa Ada. mungkin teman-teman bergabung? Ada 26 komsel ya, 26 komsel, 1 komsel dewasa muda, 1 komsel remaja, 24 komsel youth. Pesertanya dari seluruh Indonesia. Ya, Dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Lanjut. Iya. Ya. Oke. Dari itu sampai ke itu. Nah, Dari Talaut. Fresh adalah komsel. Cara buat gabungnya nanti gimana Kak Andre kira-kira? Gampang banget teman-teman untuk gabung, khususnya buat maba-maba nanti ya. Buat maba-maba nanti teman-teman followin aja IG kita, terus juga boleh DM ke admin, dan kalau nanti boleh tanya-tanya kita mau ke Jogja nanti gimananya, terus mau bergabung bisa langsung ikut ibadah bareng kami yang
online juga boleh. Yang offline nanti kalau sudah ke Jogja, kita sangat menunggu nanti kedatangan teman-teman. Dan di sana nanti akan diarahkan. Pertama, kita akan lihat teman-teman dari kampus mana dan juga dari kosnya di mana. Kita cari yang terdekat dan istilahnya kalau bisa yang satu kampus sama juga nggak apa-apa gitu. Ya. Iya. Dan kita juga ada ibadah online sebelum offline kan ini ya. Sekarang Betul. lagi online, teman-teman boleh ngikutin ibadah online kita, live streaming kita setiap hari Minggu jam 12 siang ya. Juga boleh ikut di Zoom jam 6 sore setiap Ya. Zoom. Zoom lebih ke fellowship, kami lebih ke fellowship, sharing dan di situ ada Bapak rohani kami juga. Bapak rohani kami Ya. rohani ya. Gembala CK5, GBC Gembala K5, Pak CK5. Timotius Gembala Hartono. pembina. Nanti linknya akan di-share ke grup peserta dan grup maba, teman-teman yang ada bisa bergabung bersama dengan kami. Dan teman-teman sekali lagi karena ini keluarga rohani, jadi ini bukan cuman ya sekedar tempat di mana kita menyatakan hal-hal yang dalam tanda kutip berbau gerejawi, tapi hidup teman-teman kalau mau berbagi hidup di sini silakan. Artinya teman-teman yang di Jogja kalau mau nanya info-info yang mungkin dipikir nggak relate sama gereja, ini ngerepotin. Itu silakan aja DM ke IG Jogja, nanti akan ada kakak-kakak TGF yang akan glad membantu. Contohnya, nanti begitu mau nyampe di Yogyakarta, bandara kita udah ganti di Kulon Progo International Yes. Airport. Jauh Kak. Jauh YIA. banget. Aduh, kalau naik Grab mahal Kak. Betul. Tolong dijemput, Kak. Ya nanti naik sepeda, Cime. Naik Tapi bisa motor. kalau mau Iya, dijemput ya. Iya. Teman-teman kalau mau info cara transport gimana, kos-kosan gimana, hidup di Jogja seperti apa, bagaimana kehidupannya. Kak, saya nggak suka makanan Jogja. Iya. Karena makanan Jogja Manis. Saya mau makanan yang nggak halal. Di mana Kak? Banyak spot-spotnya. Jadi itu kita ada sesi Lapo sendiri. Hasian. Nanti Lapo kita akan Hasian. ada conference sendiri teman-teman khusus untuk membahas saya itu. mau minum kopi yang murah Kak. Di mana Kak? Ya kopi. Microblast. Non kopi yang enak juga banyak teman-teman. Jadi bagus banget. Jadi info-info yang seperti itu bisa Kak kalau misalnya saya Kak, saya sakit, jomblo kalau lama, misalnya Kak. saya Gimana, apa. Kak? Ya itu urusan Cime, info kos ya. Semua anyway itu intinya teman-teman, hal-hal yang personal yang teman-teman mungkin khawatir nggak ada keluarga di sini. Biarlah kami keluarga rohani teman-teman nanti bisa membantu, at least bisa sama-sama sama-sama memudahkan teman-teman sehingga bisa enjoy di Jogja. Bukan kenapa-kenapa, bukan ada motivasi apa, tapi sekali lagi karena kita keluarga rohani dan kami percaya ini adalah tanggung jawab daripada Tuhan. Kalau teman-teman excited sama kota Yogyakarta, nanti kita bikinin city tour Yogyakarta. Betul. Yes, Digonceng sama Kak Andre. Yes. Dari Kaliurang sampai pantai kemana-mana keliling-keliling beres. Oke. Iya itu aja. Ada lagi Cik Me? Mungkin closing statement kali ya untuk merangkum semua. Terus habis itu kita akan angkat pujian untuk tutup conference ini. Habis itu kita akan doa. Terus setelah itu kita akan tutup. Closing statement dulu dari siapa? Bagaimana kalau kita undang satu orang lagi ke sini? Oke, boleh? Ketua youth kita. Oke, ketua youth kita dan ketua panitia IG Conference yang sudah mengorganisir semua acara ini. Dia juga yang banyak terkuras teman-teman, berkorban banyak. Saya belajar banyak dari Festo juga dengan kesetiaannya. Dan kita panggil saja Harvesto Glory Febriano. Jalma Yeay. atau Festo teman-teman. Mumpung lampunya terang. Mumpung lampunya terang. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Festo. Mumpung lampunya terang ya. Oke. Festo, ini anak sekolah minggu Cik Meme dulu. Yes. Kenalan aja, kenalan. Ini Oke. ketua youth kami dan ketua panitia kita hari ini. Ya perkenalan lagi, tadi pagi udah sih tapi namaku Harvesto Jalma, biasa dipanggil Festo Ya. sebagai ketua youth di Influence Nation Jogja. Pesan buat maba dong Kakak Festo. Pesan buat teman-teman maba, kami sangat terbuka sekali, sangat welcome sekali untuk teman-teman bisa bergabung dengan kami di sini. Kami sangat terbuka untuk teman-teman bisa bergabung di komsel-komsel yang ada untuk kita dapat bertumbuh bersama dari semua yang tadi sudah disebutkan tentang pentingnya spiritual family ini. Bagaimana kita perlu untuk dapat bergabung dengan keluarga-keluarga ini untuk di tahun depan ketika kalian misalnya datang ke Jogja, kalian sudah punya teman, sudah punya seseorang yang kalian kenal supaya waktu datang ke sini tidak bingung dan bisa ngerti lah di Jogja ini bakal kayak gimana. Dan juga kalian bisa bergabung sejak saat ini juga, mungkin minggu depan atau kapan kalian bisa bergabung dengan kita untuk bisa kenal lebih dalam lagi, lebih dekat dengan komsel-komsel yang ada, dengan Cime, Kak Andre, Kak Noel, dan kakak-kakak pembina lainnya. Untuk kita bisa sama-sama
lebih dekat lagi. Supaya Yes. nanti waktu kalian datang ke Jogja kita bisa bertemu secara langsung, kita ketemu langsung dan kita bisa berbicara lebih lanjut Jadi lagi. waktu mereka datang ke Jogja bukan sebagai mahasiswa baru yang baru datang, Ya, tapi tapi sudah sebagai ketemu, keluarga kopi darat. daripada kita. Ya, jadi Ya. kamu siap untuk direpoti dan mau direpoti? Tentu saja, nanti ada banyak teman-teman di sini pengurus dan kakak-kakak gembala Komsel yang akan bergabung dengan kita untuk membantu teman-teman semua. Sebetulnya bukan direpoti teman-teman, jangan takut. Kami Ya. tidak pernah takut direpoti karena kalian tidak akan pernah merepoti. Tapi kita mau bersama-sama, Ya. bekerja bersama. Karena kami melakukan ini karena kami sudah merasakannya bagaimana semua keluarga rohani itu membantu kita, mendukung kita. Dan kami juga ingin teman-teman semua merasakan apa yang kami rasakan. Ya. Bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kita dibentuk, Yes. dipulihkan bersama-sama, dibentuk bersama dengan susahnya, senangnya, dan semua proses-proses yang ada itu kami sudah merasakannya dan kami pengen untuk teman-teman semua, maba-maba yang mungkin akan bergabung dengan kami nanti untuk bisa merasakan apa yang kami rasakan, kasih Tuhan, betapa besarnya pengorbanan Tuhan. Karena jujur saya pribadi belajar sangat banyak sekali dengan komunitas di sini, Influence Generation, bagaimana mengenal Kristus, mengenal Injil sebagai pusat hidup. Dan kami percaya bahwa kami bukan kalau kami sebutnya itu gospel center sekali, tapi kami percaya di keluarga rohani ini, di Influence Generation, kami percaya kita bisa sama-sama bertumbuh dan mengenal Kristus bersama-sama di dalam komsel-komsel yang ada. Yes. Gitu. Oke. Ya. Udah? Thank you buat Bersama-sama. Vesto. Ya, Tepuk tangan makasih, buat Vesto Vesto. silakan kembali. Dan Thank you, teman-teman, Vesto. tadi Vesto nyinggung gini. Karena udah ada orang-orang yang melakukan itu kepada kami. Betul sekali. Dan teman-teman juga kami rindu supaya teman-teman nanti bisa di-equip, diutus. Untuk apa 2 tahun, 3 tahun kemudian kalian akan pelayanan. Kalian akan menjangkau banyak jiwa-jiwa juga. Kalian akan melanjutkan perjuangan ini, perjalanan ini. Karena Yes. memang inilah apa yang harus kita kerjakan. Ada banyak bidang yang bisa kalian taburi dengan tenaga kalian dan pelayanan. Praise and worship, enggak bercanda, praise and worship ada di youth, ada di Asher, ada di banyak dan Sekolah minggu. sekolah minggu juga ada di Dewasa muda. multimedia dewasa muda. Teman-teman bisa belajar untuk melayani Tuhan bersama-sama. Memang Tamborin. bukan yang paling sempurna, bukan yang paling megah teman-teman. Tapi yang paling penting adalah kita melayani sebagai keluarga untuk kemuliaan Allah saja. Bisa Oke. bergabung di Tamborin seperti saya, banner Ya, gitu. oke. Ya, audisinya nggak lolos sudah, Ci. Oke. Oke ya. Berarti kita akan doa buat teman-teman menutup semua conference dari awal. Nanti Ci Me duluan, terus ditutup sama Kak Andre. Ya. Oke, nanti saya akan angkat pujian dulu. Sama-sama kita doain buat mereka dan buat masa depan juga sama-sama. Kita akan tutup sama-sama tundukkan kepala. Kalau bisa teman-teman kameranya dibuka. Kak Andre dan Ci Me akan berdoa buat teman-teman semuanya. Dan kita akan sum up dari conference kita. Terima kasih sebelumnya sudah ikut dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Input teman-teman juga boleh kasih saran. Dan kami sangat bersyukur dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala kita sama-sama kita datang pada Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you for future, a new and deep future. Thank you for relationship. Thank you for our career and calling. Thank you for our creativity, our leadership, our business, our career Tuhan. And thank you for our spiritual family Jesus. Ini kami Tuhan. Kami anak-anak mudamu. Bentuk kami sesuai dengan rancanganmu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia.
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Katakan jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Amin. Seturut karyamu di dalam ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, mari sambil angkat tangan dua-dua lebih tinggi lagi, katakan jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kami mau taat. Amin kepadamu. Sekali lagi, oh jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, mari mengucap syukur sama Tuhan teman-teman. Terima kasih. Jadikan kami indah, jadikan kami seturut rencanamu, seturut kehendakmu, Yesus. Mari buka tangan, sembah Tuhan, sembah Dia. Bapa yang ajaib, Bapa yang perkasa. Haleluya. We love your presence, Lord. Biarlah hidup kami hanya bagimu saja, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan Yesus. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Mari yang mau dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana sampai bumi penuh. Angkat tanganmu dua-dua, katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Come on. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan Indonesia penuh, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Sorakan haleluya. Thank you Lord Jesus. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Thank Bapak. you. Terima kasih buat 2 hari ini Tuhan kami boleh ada di IG Conference ini Tuhan. Kami banyak diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambamu, orang-orang yang Tuhan percayakan Tuhan. Dan kami percaya itu berguna buat kami Tuhan. Setiap peserta yang boleh mengikuti IG Conference ini akan diberkati Tuhan lewat firman-Mu, lewat kebenaran-Mu Tuhan. Dan bukan sekedar diberkati tapi mereka boleh pakai firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki mereka, terang bagi jalan mereka. Sehingga setiap langkah yang mereka boleh mereka lakukan itu diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu yang akan membawa kami, menuntun kami sehingga hidup kami orang-orang muda bukan sekedar kehidupan yang biasa, tapi kehidupan kami menjadi berkat buat Tuhan. Kehidupan kami memuliakan Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara. Dan hidup kami boleh memberkati banyak orang lewat pekerjaan, lewat kuliah, lewat apapun yang kami kerjakan. Kami boleh memberkati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan Tuhan kami percaya Tuhan melalui IG Conference ini Tuhan, bagi teman-teman yang terutama teman-teman maba yang akan datang ke kota Jogja dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran karena mereka tidak punya saudara, tidak punya family mungkin, tidak punya orang yang dikenal di kota ini. Tapi melalui IG Conference ini Tuhan, hari ini mereka boleh ketemu dengan kami semua. Dan kami semua di sini adalah keluarga buat mereka Tuhan. Terima kasih buat keluarga-keluarga baru yang boleh kami jumpai di IG Conference Tuhan. Kami berdoa sampai waktunya nanti mereka ada di kota Yogyakarta Tuhan. Kami tetap terhubung dalam kasih Kristus. Kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling menasihati, kami boleh saling bertumbuh bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan bahkan sekalipun Tuhan, pada akhirnya nanti waktu mereka datang ke kota Jogja, mereka tidak bergabung bersama dengan kami pun, kami tetap mau katakan mereka adalah keluarga bagi kami. Mereka adalah saudara di dalam Kristus buat kami. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini kami boleh belajar, 2 hari ini kami belajar tentang future dan kami boleh mengerti apa itu future. Biar kami boleh melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa yang akan datang, di hari-hari di depan kami, ada Kristus yang berjalan bersama dengan kami. Ada Kristus yang menuntun kami untuk kami ada di dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. To glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Dan hidup kami memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sebab kami percaya bahwa kami ini buatan Allah di dalam Kristus. Dan Engkau sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik. Bahkan sebelum kami dijadikan, untuk kami lakukan, untuk kami mengerjakan itu di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa saat ini buat setiap teman-teman, buat setiap kami. Biarlah berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa juga Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami melihat future, masa depan kami seperti yang Tuhan janjikan, yaitu masa depan yang kilang gemilang. Sebab Engkau memberikan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.